Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Jika menerapkan hukum Islam, maka setiap orang yang ketahuan melakukan perbuatan keji ini, maka akan mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi seseorang yang belum menikah sebelumnya, dan dirajam sampai meninggal bagi orang yang berzina dan telah menikah. Di zaman Rasulullah SAW, ada kisah menarik tentang seorang wanita yang mengaku telah berzina dan dihukum rajam. Saat itu seorang sahabat Nabi SAW meminta agar wanita tersebut dirajam sambil dilaknat dikarenakan perbuatannya. Namun beliau menolak, bahkan malah membela wanita tersebut. Apakah yang dilakukan wanita pezina ini hingga dibela oleh Rasulullah SAW? Lalu bagaimanakah seharusnya hukum rajam ditegakkan? Simak tayangan ini sampai usai. Kisah ini diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Kansa. Rasulullah kala itu didatangi oleh seorang wanita yang mengaku telah berzina dan memohon ampun serta minta untuk didoakan karena ia ingin bertaubat. Bukan hanya itu, wanita itu ternyata telah mengandung anak hasil perselingkuhannya dengan pria lain. Wanita pezina itu meminta agar Rasulullah SAW memberinya hukuman dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal. Ya Rasulullah, aku telah berzina, padahal aku sudah menikah, dan aku hamil dari perzinaan ini ya Rasulullah. Sucikanlah aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran, katanya sambil menangis kepada Rasulullah. Rasulullah memalingkan wajahnya dari wanita itu, namun wanita itu terus-menerus memohon agar dihukum rajam. Ya Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa yang telah aku lakukan. Aku telah melanggar Allah. Bagaimana nanti aku akan bertemu dengan Allah? Ujar wanita itu lagi. Rasulullah menganggap bahwa perempuan itu sedang mabuk. Beliau kemudian berkata, "Kembalilah sampai anakmu lahir," kata Rasulullah kepada wanita itu. Kemudian wanita itu pergi dan datang kembali kepada Rasulullah setelah melahirkan. "Ya Rasulullah, aku perempuan yang datang padamu dan hamil karena berzina, dan memintamu memberi hukuman mati dari Allah. Tapi kau menyuruhku pulang sampai bayinya lahir. Dan sekarang aku telah melahirkan bayiku. Sucikan aku dari dosa ini." Lagi-lagi Rasulullah tidak menerima permintaan wanita itu. Beliau meminta wanita pezina itu datang menemuinya lagi setelah anak itu disapih dan tidak menyusu lagi. 2 tahun kemudian wanita tersebut ternyata datang kembali sambil membawa anaknya, lalu memperlihatkannya kepada Rasulullah. Dia meminta hal yang sama, yakni minta untuk dirajam. Melihat kesungguhan wanita tersebut bertaubat, akhirnya Nabi SAW tergerak. Beliau lalu meminta sahabatnya untuk membawa anak wanita tersebut. Beliau kemudian mengabulkan permintaan wanita itu. Ia lalu diikat dan mulai dirajam oleh orang-orang. Saat lemparan batu menghujani tubuh wanita tersebut, seorang sahabat berkata agar perempuan itu dilaknat karena perbuatan dosanya. Namun Rasulullah menolak usulan sahabat tersebut. Beliau memastikan bahwa perempuan itu benar-benar telah bertobat dan semua dosa-dosanya berguguran karena ketulusannya memohon ampunan Allah SWT. Dosa wanita itu hilang seperti hari dia terlahir, kata Rasulullah. Jangan kau laknat dia, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya. Dia telah bertaubat. Kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, cukup bagi mereka untuk masuk surga. Rasulullah SAW menjamin umatnya yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Beliau meminta agar setiap muslim menutupi aib dan dosanya. Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, "Wahai Fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu.
padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, hukuman dalam Islam adalah pengingat dan teguran agar yang telah melakukan dosa bisa bertaubat. Dan hukum rajam itu berlaku jika seseorang ketahuan secara terang-terangan melakukan maksiat atau ada saksi minimal 4 orang dan yang bersangkutan mengakui perbuatan tersebut. Umat muslim diharuskan menutupi semua dosa dan aibnya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa yang dilakukan tak pernah luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyampaikan jika seorang suami tidak boleh bertanya kepada istrinya apakah pernah berzina sebelum menikah. Apabila ada suami atau istri yang bertanya tentang itu, maka tidak perlu dijawab karena tidak ada dosa yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada sesuatu yang salah di depan mata, maka diharuskan untuk diingatkan. Meskipun demikian, zina merupakan perbuatan keji yang merupakan salah satu dosa paling dilarang dalam Islam yang mendatangkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu jika terlanjur melakukannya, bersegeralah bertaubat bersungguh-sungguh agar Allah mengampuni. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.